Jangan heran kalau apa yang dapat oleh Nabi Isa dahsyat. Terima wahyu dia masih anak bayi, terima kitab Injil, menjadi nabi dia masih anak bayi, itu biasa. Mengapa? Karena terwujud ciptaan Nabi Isa dari awal memang dahsyat. Apalagi habis itu. Kalau awalnya memang dahsyat kun fayakun, apalagi selanjutnya pasti akan jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mantapkan akidahmu. Beliau tidak berkata aku Isa anak Maryam, tapi dia berkata inni Abdullah, aku hamba Allah. Dan Allah sudah kekalkan kata itu di masa Nabi Isa waktu itu sampai hari kiamat, tidak boleh ada orang rubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah Masjid Agung Atin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi bertanya sama panitia apa tema, mereka menjawab bebas. Tidak ada tema khusus. Cuma saya ingin sampaikan hal yang sering saya ditanya oleh jamaah. Masalah dosa lalu, dosa masa kecil, dosa masa kita sekolah, SMP, SMA, maupun dosa yang kita lakukan masa dewasa tapi kita lupa.
Tapi kita ingat ada dosa yang kita lakukan, tapi kita lupa. Bagaimana cara terjamin diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang berdosa pasti keinginannya diampuni Allah. Karena sengsara seorang dosa di dunia masih membawa bebannya ke akhirat. Berat. Tapi dia ingin dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, di hari akhirat, tapi sudah termasuk orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, yang hampir setiap tahun masih dibicarakan, masalah Natal. Setiap tahun dibicarakan. Yang saya ingin bertanya kepada jamaah, tahukah arti daripada Natal tidak? Apa arti Natal? Tahu enggak artinya? Terus kok enggak tahu artinya, mau enggak ucapin selamat Natal? Kalau artinya baik boleh kan? Tapi kalau artinya tidak baik gimana? Boleh juga? Boleh enggak? Dari segi bahasa, arti Natal adalah hari kelahiran. Hari kelahiran. Yang dimaksud di hari Natal itu siapa yang lahir? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jamaah sekalian, tahukah tidak ada bukti dalam Quran? Tidak usah bicara Quran, karena Quran milik umat Islam. Tahukah dalam Injil tidak ada bukti kelahiran Nabi Isa atau Yesus yang biasa dinamakan tanggal 25 Desember? Tahukah tidak ada bukti? Tidak ada bukti. Tapi subhanallah yang ada, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, yang ada bukti kelahiran Nabi Isa atau Yesus yang dinamakan oleh mereka atau Al-Masih, yang ada ceritanya di dalam Injil sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Cerita waktu kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Jamaah sekalian, pernah enggak baca surah Maryam? Pernah enggak baca surah Maryam? Coba kita gali surah Maryam ya. Yang bawa Quran terjemahan atau ustaz, tolong bantu. Surah Maryam habis surah Al-Kahfi. Surah Maryam surah 19, terdiri dengan 98 ayat. Termasuk juga surah Ali Imran, boleh anda simpan. Ini menjadi PR ya, untuk kita belajari surah Ali Imran, surah ketiga, mulai dari ayat 33. Ini bukan bahasan saya sekarang ya, cuma saya ingin anda simpan surah Ali Imran surah ketiga ayat 33 sampai ayat 60, atau mohon maaf sampai ayat, karena masih ada kaitan,
sampai ayat 66. Sampai ayat 66. Dari ayat 33 sampai ayat 66. Kelemahan kita jamaah sekalian sebagai umat Islam, tidak tahu sejarah Siti Maryam kemudian Nabi Isa dalam Al-Quran. Dan salah satu ayat yang juga ada di dalam Injil, diterangkan atau dijelaskan ciptaan Nabi Isa tidak beda dengan ciptaan Adam, Nabi Adam. Dua-duanya diciptakan dengan perintah Allah, kun fayakun. Nabi Adam dari tanah, kun fayakun, jadi manusia. Nabi Isa lahir dengan ibu yang tidak punya suami, dan dua-duanya sama ciptaannya dengan perintah Allah, kun fayakun. Ini ada di dalam Al-Quran, bahkan ada di dalam Al-Injil. Di dalam Al-Quran, di antara ayat yang saya tadi sampaikan, surah Ali Imran ayat 33 sampai ayat 66, saya mohon menjadi PR kita untuk belajari supaya menguatkan akidah kita, ya. Di antara, tolong Ustaz baca terjemahan ayat ini, ayat 59 dan 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Allah ingatkan Nabi Muhammad jangan ragu, padahal dia Nabi. Kira-kira Allah ingatkan kita apa? Kalau Nabi Muhammad aja dikhawatirkan jangan ragu, ya. Ciptaan Nabi Isa sama dengan ciptaan Nabi Adam, jangan ragu. Kira-kira bahasa untuk kita apa? Kalau untuk Allah aja kepada Nabi Muhammad dibilang jangan ragu, apalagi kita. Jadi mohon menjadi PR, wajib belajari, dalami walaupun sedikit-sedikit demi ayat, satu ayat tak apa-apa, ambil waktu asal memantapkan akidah kita. Mulai dari ayat 33 surah Ali Imran sampai ayat 66. Bapak Ibu, kenal enggak seorang ulama berasal dari India, tinggal di Afrika Selatan dan sudah meninggal dunia, sangat terkenal di mata dunia, adalah Syekh Ahmad Deedat. Syekh Ahmad Deedat. Saya mohon, kalau anda berkenan punya luang waktu, buka di YouTube dan sering mendengar dan simak dari ceramah-ceramah Syekh Ahmad Deedat. Ada yang bahasa Inggris bagus, silahkan dengar. Dan ada juga beberapa ceramah beliau yang sudah ada teks terjemahan ke bahasa Indonesia. Apa kata beliau? Salah satu kesempatan emas untuk saya berdakwah, karena beliau termasuk seorang figur, seorang ulama, bukan hanya hafal Quran lagi, bahkan dia hafal Injil dan Taurat. Seperti yang masa sekarang muridnya beliau, Syekh Muhammad Zakir. Pernah dengar? Tapi Muhammad Zakir itu jauh lebih hebat daripada gurunya. Mengapa? Karena Syekh Muhammad Zakir itu hafal Taurat, Injil, buku Hindu, buku Buddha. Buku Hindu dan buku Buddha dia hafal. Sampai orang-orang pendeta di dunia, kalau dia kehilangan ayat atau kehilangan sesuatu, hubungannya kemana?
telefon kepada Syekh Muhammad Zakir. Apa kata gurunya Syekh Ahmad Deedat? Kata beliau, bagi saya yang biasa berdakwah di kalangan Nasara, bagi saya kesempatan emas mendakwahi orang Nasara melalui hari Natal. Mengapa? Karena mereka merayakan tapi mereka sendiri tidak tahu sejarah. Padahal di dalam Injil mereka menyampaikan kelahiran Yesus atau Isa alaihissalam yang mereka menganggap itu adalah Tuhan Allah atau anak Allah Subhanahu wa taala. Dia kelahiran di musim panas, bukan di musim salju. Sekarang ditetapkan sekian ratus tahun 25 Desember adalah hari Natal. Dan kita selalu memperhatikan tanggal ini selalu datang di musim dingin, bukan musim panas. Dan ini bukan cerita saya, bukan cerita Syekh Ahmad Deedat, tapi memang ada di dalam buku Al-Injil. Ternyata yang ada di dalam Injil, cerita kelahiran Yesus sama dengan yang ada di surah Maryam. Silahkan buka surah Maryam. Mulai dari ayat 16. Ayat 16 sampai ayat 38. Ini mohon maaf, ini belajaran penting ya. Karena saya tadi tanya panitia ada tema, dia bilang bebas. Saya jujur saja tidak tahu mau bahas apa. Pas saya duduk terfikir ini. Baru saya duduk saya terfikir ini, ayat ini. Jadi saya ingin menyampaikan supaya untuk meyakinkan, kalau Allah saja berkata kepada Nabi Muhammad jangan ragu. Sekarang saya ingin diri saya dan anda sekalian meyakinkan akidah kita, akidah yang benar. Supaya apa? Supaya kalimat syahadat kita jangan jadi sia-sia. Jangan nanti di ujung hayat kita ingin mati husnul khatimah malah tidak bisa ucapkan kalimat syahadat. Berat. Hati-hati. Akidah itu sumber modal. Kalau akidah tidak ada, kehabisan akidah, kehilangan akidah, na'udzubillah, rugi dunia akhirat. Rugi kesehatan tidak apa-apa, rugi harta tidak apa-apa, tapi rugi iman bahaya. Mulai dari ayat 16 sampai ayat 38. Saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya ingin anda juga kembali belajar. Saya akan bahas sesuai waktu yang kami sempatkan, dan insyaAllah sisanya anda bisa belajar. Sangat mudah sebenarnya untuk mengenal akidah yang benar, tidak susah. Karena kita setiap hari meminta petunjuk dari Allah lewat salat fardu, bahkan lewat sunnah qabliyah ba'diyah, ihdinas siratal mustaqim. Kita setiap hari minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan ini petunjuk salah satunya pemudahan dan jalan yang lurus dalam hal akidah, supaya kita tidak tertipu dalam akidah kita. Akidah tidak ada tawar-menawar walaupun sama orang tua. Islam membolehkan berbakti baik sama orang tua yang non-muslim. Kalau orang tua kita non-muslim dan kita sudah masuk Islam, Islam tidak melarang kita tetap bersama mereka. Islam tidak melarang kita bersahabat baik dengan mereka. Islam tidak melarang kita tetap melayani baik dan melayani ikhlas sama mereka. Tapi satu Islam melarang, kalau mereka menawarkan kembali bersyirik kepada Allah, kata Allah jangan taati mereka. Tapi selebihnya jadilah teman yang baik untuk mereka. Begitu adilnya Islam. Karena tetap walaupun orang tua, walaupun mereka non muslim, masih punya hak karena mereka sebagai orang tua.
Dan itu tidak ada selain di dalam ajaran Islam. Cuba kita sama-sama belajar. Sudah buka ayat Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Jamaah sekalian, Siti Maryam, Nabi Isa sangat mulia di sisi Islam. Bahkan tidak sah iman kita kalau tidak iman dan percaya Nabi Isa salah satu Nabi dan Rasul. Hafal enggak rukun iman? Rukun iman berapa? 6. 1. Percaya Allah. 2. Kepada malaikat. 3. Kitab. 4. Rasul. Berarti salah satu rukun iman percaya kepada seluruh Nabi dan Rasul. Memang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli." Sebaik-baik kata yang aku ucapkan dan nabi-nabi yang sebelumku. Sebaik-baik kata yang aku ucapkan dan para nabi yang sebelum-sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah sepakatan semua para nabi membawa kata itu. Semua mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, menjadi bukti Islam tidak anti toleransi. Katanya kalau tidak ucapin selamat Natal berarti seolah-olah Islam anti toleransi. Tidak mau, tidak diterima, beda pendapat, macam-macam alasan. Islam keras, Islam teroris, Islam apa macam-macam. Eksklusif ya, macam-macam alasannya. Padahal membuktikan begitu Islam indah, bahkan rahmatan lil alamin, itu tidak ada di dalam Injil. Mereka kan membanggakan dan memuliakan Siti Maryam dan memuliakan Yesus Isa Al-Masih sebagai kadang sebagai Tuhan, kadang anak Tuhan, macam-macam. Tapi tidak ada di dalam Injil jamaah sekalian satu surah yang membawa nama Maryam atau membawa nama Isa. Tapi subhanallah di Islam membuktikan Islam memang Islam merangkul semua para nabi dan rasul, memuliakan semua para nabi dan rasul. Bahkan Islam tidak bermasalah sama siapapun. Bahkan di antara yang kita belajari, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, yang paling dicintai oleh Allah yang selalu berguna bagi orang lain. Tidak disebutkan orang lain itu apakah Islam atau bukan Islam. Bahkan di dalam Islam jamaah sekalian, kalau kita sayangi, melayani, memberikan perhatian
kepada binatang yang membutuh bantuan, Allah nilai memberikan pahala besar. Ingat gak hadis cerita orang wanita yang memberikan air minum kepada anjing? Tahu kan? Apa yang Allah balas? Padahal wanita itu tidak pernah berbuat kebaikan. Bahkan dikenal wanita itu, na'udzubillah, tapi dalam sekali dia bantu anjing, Allah ampuni dosanya. Saya bertanya sekarang Bapak Ibu, anjing di hukum Islam apa? Najis, dan hukumnya haram. Kok bisa anjing najis hukumnya haram di ajaran Islam, tapi kita ketika melihat anjing lagi membutuh pertolongan, kita bantu, Allah ampuni dosa kita. Kira-kira bagaimana kalau sama binatang yang bukan najis, bukan haram? Faham gak? Kalau sama anjing yang namanya najis haram, Allah masih berikan pahala, bahkan nilai itu bisa ibadah. Kira-kira bagaimana kalau binatang yang bukan najis dan bukan haram? Apalagi yang kita beri bantuan itu, pertolongan kita kepada orang manusia. Kalau sama binatang aja dihargai Allah, apalagi sama manusia, apalagi sesama muslim. Oh, tingkat lagi. Ini semakin meningkat. Dan membuktikan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Tidak ada di dalam Al-Quran yang isinya 114 surah, tidak ada satu surah atas nama istri Rasul. Ada enggak atas nama istri Nabi Muhammad? Istri Nabi Muhammad siapa namanya? Siti Khadijah. Anaknya laki maupun perempuan semuanya dari Siti Khadijah. Tapi subhanallah, tidak ada. Malah yang ada di dalam Al-Quran satu surah lengkap dari awal sampai akhir, sampai jumlah ayatnya 98 ayat, bernama Siti Maryam. Dikasih nama Maryam. Dan cerita semua disambungkan. Bapak Ibu, cerita yang ada di surah Ali Imran, sudah tulis enggak tadi? Surah Ali Imran, sambungkan cerita surah Ali Imran sama cerita yang ada di surah Maryam. Karena asal cerita Siti Maryam dulu, sebelum cerita Nabi Isa. Siti Maryam dulu. Bahkan di surah Ali Imran cerita orang tuanya Siti Maryam. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Imran wa ala Ibrahim ala alamin. Allah ceritakan dulu keluarganya Siti Maryam, baru kemudian cerita Siti Maryam ini siapa, bagaimana keadaannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ikhlasannya, bagaimana Allah memberikan rezeki yang istimewa luar biasa. Terus langsung dikaitkan kepada cerita yang sambung di surah Maryam. InsyaAllah Bapak Ibu, kalau anda yakini dan dalami hayati cerita surah Ali Imran sama cerita yang ada di surah Maryam, insyaAllah sempurna akidah kita, kuat, tidak akan diragukan. Coba saya minta satu, Ustaz mohon di surah Ali Imran, bacakan aja terjemahan surah Ali Imran ayat 36 dan 37. Tapi jangan lupa ya, tulis mulai dari ayat 33 surah Ali Imran, itu menjadi PR ya. 33 sampai ayat 66 ya. Sudah tulis ya, dari 33 sampai ayat 66. Tapi hanya sebentar saja saya ingin sampaikan sebuah pesan, mudah-mudahan anda bisa mengerti dan bisa memahami untuk menguatkan akidah kita. Bagaimana keadaan Siti Maryam yang ada di surah Ali Imran ini? Tolong langsung terjemahan 36 sama 37. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ibunya Maryam
melahirkan beliau, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang..." Subhanallah. Sambil ibunya Siti Maryam sepertinya kekhawatiran, sambil berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, bukan hanya untuk Siti Maryam, bahkan keturunannya, supaya jangan sampai digoda oleh syaitan. Maaf, diulang lagi, saya suka ayat ini. Dan boleh menjadi doa kita, jamaah sekalian. Kalau ibu-ibu sedang hamil mau melahirkan, ketika mau melahirkan, boleh, ya Allah, lindungilah aku dan anakku dan keturunan anakku dari godaan syaitan. Coba ulang lagi. Maka ketika ibunya Maryam melahirkan beliau, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk." Ya, terus. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Allah menerimanya. Berarti Allah terima anaknya Siti Maryam ini, diterima keadaannya, bahkan diterima doanya. Bukan hanya diterima, bahkan diterima dengan penerimaan yang baik. Subhanallah. Terus, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Nabi Zakaria. Setiap kali, siapa yang melindungi, memperhatikan, melayani Siti Maryam sendiri? Allah sendiri. Sampai diserahkan sejak dia kecil sambil membesar, baru diserahkan kepada Zakaria alaihissalam. Cuba, maaf ulang lagi. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab atau kamar khusus ibadah bagi Maryam. Kalau disebutkan kata mihrab, tempat ibadah, bukan mihrab ini ya, bukan mihrab imam ya, tempat ibadah. Karena di masa dulu tidak ada istilah masjid, tapi ada istilah tempat ibadah seperti mihrab. Ketika Nabi Zakaria menjadi penanggung jawab terhadap Siti Maryam, dia selalu bertemu atau kunjungi ke Siti Maryam, ingin melihat keadaan silaturrahim kah, atau melihat apa dia butuh apa, atau perlu bantuan. Ketika dia masuk, melihat Siti Maryam ada di mihrab, artinya ada di tempat ibadah. Ini menunjukkan Siti Maryam memang sukaannya ibadah, ahli ibadah. Coba ketika beliau bertemu, setiap kali Nabi Zakaria menemui di mihrab atau kamar khusus ibadah bagi Maryam, dia dapati makanan di sisinya. Lalu dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini kau peroleh?" Jadi setiap dia kunjungin kepada Siti Maryam, selalu mendapatkan ada rizki di samping dia. Nabi Zakaria heran, kamu kan dari tadi di sini aja, dan yang layani dan bantu kamu adalah saya, tapi kok bisa ada rizki di sampingmu? Padahal kamu kapan keluar? Tidak pernah kemana-mana. Terus apa jawaban Siti Maryam? Siti Maryam menjawab, "Itu dari Allah.
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Disitulah sebuah belajaran dari Siti Maryam kepada Zakaria alaihissalam. Ini semua dari Allah. Meyakinkan dengan kata dari Allah, segala sesuatu memang dari Allah, membuat Nabi Zakaria memiliki keyakinan untuk memohon kepada Allah. Kalau Siti Maryam aja diterima doanya, kenapa saya tidak? Disitulah dia juga berdoa kepada Allah. Terus lanjut. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Allah Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar doa hamba-Nya. Kalau ada yang merasa sudah lama menikah belum punya anak, ini doanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dan ada juga doa yang sama, juga doa Nabi Zakaria di surah Al-Anbiya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan dua doa ini boleh. Saya masih ingat banyak jamaah yang saya berikan doa ini, alhamdulillah mereka yang hampir ada di antara jamaah 18 tahun tidak hamil. Habis menamalkan, alhamdulillah tidak sampai 3 bulan sudah hamil. Doa ini dahsyat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Terus nanti sisanya menjadi pelajaran ya. Tolong saya mohon jangan lupa, jangan tinggalkan dari ayat 33 sampai ayat 66 di surah Ali Imran. Sekarang kita kembali surah Maryam. Saya ingin cuma kaitkan ketika Siti Maryam sibuk beribadah, Allah jaminkan rezeki. Sambil rezekinya datang ke tempat ibadahnya dia. Tapi coba ketika ada sebuah peristiwa sama Siti Maryam, coba baca ayat artinya 16. Ayat 16 surah Maryam. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran. Subhanallah, ceritakan wahai Nabi Muhammad. Ini menunjukkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan. Sekarang saya bertanya, mohon maaf jamaah sekalian, iman Nabi Muhammad tahu ceritanya? Nabi Muhammad tahu ceritanya? Apakah Nabi Muhammad di masa itu ada? Artinya ada sama Siti Maryam, ada sama ibunya Siti Maryam, atau ada sedang Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, Nabi Muhammad ada. Tapi Allah perintahkan, wahai Nabi Muhammad, ceritakan. Apa yang diceritakan Nabi Muhammad aja dah tahu. Berarti cerita ini langsung wahyu dari Allah. Allah yang menceritakan, walaupun perintahnya atas Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti cerita ini tidak bisa diragukan. Karena ini langsung kalamullah, bukan kalam Nabi Muhammad. Itu bukan kalam, bukan kata-kata Nabi Muhammad, tapi itu semua kalamullah subhanahu wa ta'ala. Coba terus. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Tolong jamaah sekalian, mohon maaf ya, ini butuh perhatian. Semua kata yang sekarang masuk ini menjadi ilmu. Allah sebutkan di sini dia mengasingkan, ingin bersendirian, pisah dari kaumnya, pisah dari lingkungannya, sampai dia menempatkan diri di arah atau sebelah timur, di tempat timur. Yang diterjemahkan timur itu adalah Baitul Maqdis. Kalau sekarang Palestina. Memang Palestina adalah negara para Nabi dan Rasul. Banyak makam Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi dan Rasul pasti sudah salat di Masjid Al-Aqsa. Dan tidak ada Nabi dan Rasul pasti sudah haji. Itu yang bersabdakan Rasulullah SAW. Ma min nabiyyin illa wa hajjal bait. Tidak ada Nabi kecuali sudah haji.
Berarti membuktikan semua para nabi yang jumlah para nabi lebih dari 210,000 para nabi. Kalau para rasul 300 sekian rasul. Berarti ada nabi, ada rasul. Total jumlahnya 212 atau 200,000 dan 300 nabi dan rasul. Ini jumlah mereka, dan semua sudah di Masjidil Haram di Makkah dan juga di Masjidil Aqsa. Dan Allah juga dengan kun fayakun kumpulkan mereka semua ketika masa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad naik Buraq, sebuah binatang dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, baru naik ke langit menuju ke Masjidil Aqsa di waktu yang sangat cepat, dan di situ beliau menimami semua para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba terus. Lalu dia memasang tabir yang melindungi dirinya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Dalam bentuk manusia, supaya Siti Maryam tidak terkejut. Karena kalau terlihat malaikat Jibril, aslinya malaikat Jibril, pasti akan terkejut. Apalagi dia bersendirian, pisahkan diri dari kaumnya, dari lingkungannya. Dia di tempat sendirian. Oleh kerana itu Allah turunkan malaikat Jibril dalam bentuk manusia supaya bisa menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Siti Maryam. Kalau malaikat Jibril aslinya 600 sayap. 600 sayap. Kata Rasulullah, kalau Allah izinkan malaikat Jibril buka satu sayap, bukan 600, hanya buka satu sayap, kata Rasulullah, matahari akan tertutup. Matahari akan tertutup. Ini baru satu, bukan 600. Begitu dahsyat makhluk Allah, begitu luar biasa makhluk Allah, tapi mereka semua masih di bawah kekuasaan Allah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Dia Maryam berkata seraya berdoa, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. ya, Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. laki-laki yang suci. Ini masih dialog ya, antara Jibril sama malaikat Jibril sama Siti Maryam. Tapi coba bayangkan bagaimana perasaan Siti Maryam di saat itu. Karena ini wahyu. Ini wahyu. Memberikan berita gembira, anugerah dari Allah mendapatkan anak yang suci. Terus Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki pun yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina. Subhanallah, berat. Wajar Siti Maryam walaupun Nabi, sebagai Nabi dan anaknya Nabi, semua dari keluarga Nabi, tetap masih manusia, punya perasaan. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki, artinya tidak pernah nikah, dan di luar nikah pun tidak pernah, artinya berbuat zina. Bagaimana kok bisa terbayang saya boleh dapat anak? Ini ujian. Oleh karena itu, seberat-berat ujian yang dihadapi oleh manusia adalah para nabi dan rasul. Kira-kira mohon maaf, kalau ada yang nawarkan ibu-ibu seperti ini, perasaannya gimana? Ada yang datang, ibu, saya kasih obat, ibu langsung bisa hamil, tapi ibu aja belum nikah. Diterima enggak?
belum nikah. Pasti risikonya muncul fikiran kita akan difitnah. Saya aja belum nikah, dah pernah sama laki-laki di luar nikah. Alhamdulillah saya menjaga kehormatan diri saya, kok malah tiba-tiba bisa hamil. Nanti kata orang apa? Betul nggak? Bagaimana kira-kira keadaan Siti Maryam sendiri? Langsung begitu muncul perasaan manusia, dan itu perasaan manusiawi dan perasaan yang wajar. Bagaimana saya boleh dapat laki-laki tapi saya tidak pernah disentuh oleh orang laki-laki? Kalau nikah dan di luar nikah pun saya tidak pernah berbuat zina. Apa jawaban malaikat Jibril? Jibril menjawab, demikianlah Tuhanmu telah berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kamu... Sekarang saya bertanya, hal itu mudah. Mengapa Allah berkata hal itu mudah? Bapak ibu akan fahami hal ini mudah kalau anda ikut kembali kepada belajar surah Ali Imran. Kalau Nabi Isa diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tapi masih ada ibu, mana kira-kira yang lebih sulit? Diciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, atau menciptakan manusia dan adanya ibu? Mana yang lebih sulit? Adam kan? Adam jauh lebih sulit karena Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa masih punya ibu. Disitulah Allah gambarkan, huwa alayya hayyin, itu mudah. Kamu punya anak itu mudah. Bahkan lebih dahsyat lagi, aku ciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Berarti yang fantas kalau boleh selain Allah jadi Tuhan, yang fantas siapa? Yang fantas siapa? Adam, bukan Isa. Dan di dalam Injil mereka meyakinkan Nabi Adam adalah ciptaan kekuasaan Allah. Dan ada juga di dalam Injil, sama yang ada di dalam Al-Quran, ciptaan Adam sama dengan ciptaan Isa. Ciptaan Isa sama dengan ciptaan Allah, kun fayakun. Faham jemaah sekalian? Faham? Betul faham ini? Karena saya ingin begitu anda keluar, tidak ada ragu-ragu. Allah bilang aja kepada Nabi Muhammad, jangan ragu. Dan saya sampaikan kepada anda sekalian, jangan ragu-ragu. Terus hal itu mudah bagiku, firman Allah mengatakan, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Allahu Akbar. Kita hanya mampu bilang subhanallah. Itu hanya kemampuan Allah saja. Tidak ada siapapun selain Allah yang mampu. Itu Allah jadikan tanda kebesaran Allah. Terus, dan sebagai rahmat dari Allah SWT. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Urusan yang sudah, berarti tak ada tawar-menawar. Jadi seolah-olah ini perintah kepada Siti Maryam, udah, dah usah banyak bicara, selesai. Ini keputusan sudah selesai. Kamu punya anak yang suci, udah selesai urusan. Tidak ada perubahan. Ya, sekarang Allah menarahkan bagaimana supaya dia mampu menghadapi perkataan orang, fitnah-fitnah orang. Itu sekarang tugasnya. Coba terus. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya, malu, takut. Dia sudah percaya malaikat Jibril, percaya Allah, dan dia meyakini Allah. Dia tidak meragukan perintah Allah. Tapi bagaimana manusia ini? Manusia pasti aneh-aneh. Mohon maaf, kita aja di lingkungan aneh-aneh. Apalagi zaman sekarang. Apalagi di zaman yang kita lihat, na'udzubillah, macam-macam fitnah. Begitu Siti Maryam
sudah menjadi dalam perintah kun fayakun hamil, dia memposisikan memindahkan diri ke tempat yang jauh, karena membutuhkan waktu supaya penjiwaannya siap menghadapi perkataan orang. Terus kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Pangkal pohon kurma. Mohon maaf jamaah sekalian, apa kelebihan Allah ceritakan Siti Maryam saat mau melahirkan bersandar kepada pohon kurma? Kan bisa singkat saja kesimpulan, dia Siti Maryam merasa sakit saat melahirkan, udah selesai. Mengapa ada urusan pohon kurma? Apa urusan pohon kurma? Bisa jadi kan, kalau bahasa sederhana, Siti Maryam saat melahirkan merasa sakit, itu kan cerita sudah jelas. Wajar wanita saat melahirkan pasti sakit, kan manusia ada rasa sakit. Allah juga ceritakan Siti Maryam pun merasa sakit saat melahirkan. Tapi kenapa Allah tambah kata dia dekat dengan bersandar dengan pohon kurma? Apa? Di sini nanti ada jawabannya, ada di ayat lanjut. Tolong diperhatikan. Terus Lalu dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Subhanallah. Masih awal-awalnya Siti Maryam mampu terima, tapi begitu sudah melahirkan dan rasa sakitnya, dia sepertinya merasa beban, difitnahin orang. Lebih baik aku lupa dan mereka melupakan aku. Lebih baik aku mati daripada menghadapi pernyataan itu. Tapi subhanallah, apa yang terjadi setelah itu? Supaya menenangkan hati. Coba lanjut. Lalu Jibril berseru kepada Maryam dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Memang luar biasa. Allah tidak pernah tinggalkan urusan hamba. Kalau Allah sudah urusi kita, jamaah sekalian jangan ragukan, yakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Yang buruk memang dari dosa-dosa kita. Yakini walaupun masih di pandangan mata ujian itu buruk, tapi hakikatnya itu baik. Karena dengan ujian yang kita hadapi diampuni segala dosa, dinaikkan darajat, bahkan menjadi orang terpuji di sisi Allah. Berarti baik, walaupun pandangannya masih melihat buruk. Bagi Siti Maryam itu ujian dan bahkan dia ingin mati. Tapi Allah menenangkan hatinya dengan berkata hal-hal yang baik, jangan khawatir, kami tidak akan tinggalkanmu. Terus dan Jibril juga berkata sambil berseru kepada Maryam, goyanglah pangkal kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Sudah tahu alasannya ada cerita pohon kurma? Sekarang pertanyaan saya, pohon kurma bisa berbuah kapan? Ini jadi PR. Buka di Google, buka di internet, ya. Buah kurma, pohon kurma kapan bisa berbuah? Hanya satu musim, di musim panas. Kalau tidak musim panas,
Oleh karena itu kota Madinah dan Makkah dikenal daerah panas. Walaupun ada beberapa bulan dingin. Sekarang seperti sekarang musim dingin ya. Pengaruhnya dari udara-udara yang cukup jauh dari utara, dari Turki, dari Jordan, dari mana-mana itu datang udara. Tapi kalau daerah asli Timur Tengah termasuk daerah Palestina memang dikenal musim panas. Bahkan kurma, pohon kurma itu tidak bisa berbuah selain di musim panas. Bahkan supaya kita yakini, ada orang berkata, saya ada pohon kurma yang bisa berbuah tapi di musim dingin, bukan di musim panas. Fahami dulu bahasa Al-Quran, jangan macam-macam dulu. Apa dalam Al-Quran? Dia berkata apa? Tolong dibaca lagi. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Pohon kurma yang masak padamu. Ini kemampuan bahasa Indonesia. Sayang sekali bahasa Indonesia tidak mampu menjelaskan arti itu. Kalau bahasa Indonesia kurma, kurma. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda-beda. Ada rutab, ada balah, ada bizir, ada kurma, tamar. Berarti ada 4. Ada rutab, ada balah, ada bizir, ada tamar. Allah di sini sebutkan kata rutab, bukan tamar. Mengapa? Karena rutab itu selalu datang di awal musim panas. Yang namanya rutab adalah kurma setengah matang. Kalau orang Indonesia sukaannya kurma setengah matang, katanya biar cepat hamil. Itu cerita-cerita yang jual di sana. Orang-orang dah tahu, orang dari Madura atau dari mana yang sudah lama tinggal di Madinah, Makkah, dia suka jual ke jamaah umrah atau jamaah haji. Ini beli kurma biar cepat hamil. Ini tidak ada hubungan sama hamil. Ya mau beli aja. Tapi urusan sama hamil itu bukan urusan sama rutab. Ya cuman ini hanya untuk biar cepat laku barangnya. Ya. Memang enak. Rutab itu enak. Rutab yang setengah matang. Bentuknya dia separuh hitam, separuh kuning. Ada model lagi separuh merah, separuh kuning. Itu dinamakan rutab. Dan Allah gambarkan dalam ayat ini, rutab bukan tamar. Dan rutab tidak bisa tumbuh selain di musim panas. Tidak bisa tumbuh selain di musim panas. Kalau kurma yang suka datang dari Amerika, pas bulan puasa kan ada kurma yang agak panjang ya. Panjang sekali, sampai kilonya berapa, harga mahal. Itu katanya kurma dari Amerika. Itu bagi suntikan. Pohon kurma tapi bagi suntik supaya bisa tumbuh dan bisa berbuah. Pohon kurma yang ada di Amerika tidak bisa rutab. Tidak bisa rutab karena cuaca di sana tidak bisa menjadikan kurma itu berutab atau buah pohon itu bisa berutab. Beda sama cuaca yang alami. Yang alami seperti Makkah dan Madinah memang bisa, atau di Timur Tengah umumnya termasuk Palestina, termasuk Mesir, Tunisia ada yang namanya rutab. Terus lanjut. Ayat ke-26 di surat Maryam yang artinya, maka makanlah, minum dan bersenang hatilah engkau Maryam. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ini salah satu di dalam agama yang sebelum Islam. Kalau berpuasa tidak boleh bicara. Ini kan
Ini nazartu lirrahmani sauman. Maaf, ulang lagi terjemahan. Dia, Allah perintahkan, kalau kamu bertemu dengan manusia, bernazarlah, tidak bicara. Tapi tidak dibawakan kata bernazarlah tidak bicara, tapi dikaitkan dengan puasa. Cuba ulang lagi. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kira-kira kalau orang bernazar, saya tidak bicara hari ini sama siapapun, cukup enggak? Cukup? Sebagai nazar, saya hari ini saya tidak mau, saya nazar hari ini tidak mau bicara sama siapa-siapa. Cukup jelas kan? Jelas. Berarti hari ini saya tidak bicara sama siapa-siapa. Tapi mengapa Siti Maryam di sini dikatakan bernazar berpuasa? Karena di dalam agama sebelum Islam, orang yang berpuasa tidak boleh berbicara, karena berbicara sama manusia membatalkan puasa. Faham bu? Berbicara dalam keadaan puasa, berbicara membatalkan puasa. Alhamdulillah datang Islam mengizinkan kita berbicara, tapi tidak boleh makan dan minum. Faham jemaah sekalian? Terus lanjut. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Sangat mungkar. Ini mulai ujian. Ini mulai ujian. Dan Siti Maryam sendiri tidak mampu menghadapinya. Dia tetap minta pertolongan Allah dan harus dihadapi dengan kekuatan yang dahsyat. Karena ini peristiwa yang dahsyat, harus dibalas dan dihadapi dengan peristiwa yang dahsyat sama. Karena orang perempuan yang begitu dikenal mulia, begitu dikenal suci, tiba-tiba membawa anak. Tapi coba lihat keadaannya. Tolong lanjut. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Berarti mereka lingkungan kenal ayahnya Maryam dan kenal ibunya Maryam. Kami kenal mereka baik-baik. Mereka, ibumu tidak berzina, tidak pernah berbuat hal-hal yang buruk, apalagi ayahmu. Tapi mengapa kamu jadi seperti ini? Terus? Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Karena dia lagi puasa dan tidak boleh, dan sudah bernazar tidak boleh bicara sama siapapun, hanya dia tunjuk dengan jari, dia tunjuk. Dan sudah dia meyakinkan Allah akan bagi pertolongan dengan cara yang dahsyat. Karena ini peristiwa dahsyat, harus ada balasan atau hadapan yang dahsyat menghadapi fitnah itu. Apa yang terjadi? Dia tunjuk. Terus? Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berarti yang dia tunjuk kepada siapa? Oh, jadi kalau kalian mau tahu, tanya si anak bayi itu. Gimana bu? Aneh kan? Sudah peristiwa yang dahsyat, malah suruh bicara sama anak bayi. Anak, kamu aja bicara dah mau, kok disuruh anak? Anak, apa yang mau dibicara oleh anak itu? Inilah pertolongan Allah yang dahsyat. Bagaimana adanya anak ini dahsyat, Allah juga, bagi Allah sangat mudah untuk menjadikan anak bayi itu berbicara. Ini kembali ingat kata sangat mudah. Menciptakan Nabi Isa sangat mudah dibanding Nabi Adam. Apalagi kalau sudah ada Nabi Isa, sulit enggak bagi Allah untuk Nabi Isa berbicara? Tidak sulit, justru lebih mudah lagi. Karena Nabi sudah ada, Isa sudah ada. Walaupun dia belum bisa berbicara, tapi kun fayakun, bicara. Terus?
Dan Isa putra Maryam pun berbicara, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Subhanallah. Ini sengaja dijawab seperti ini. Bapak Ibu, mantapkan akidahmu. Beliau tidak berkata aku Isa anak Maryam, tapi dia berkata inni Abdullah, aku hamba Allah. Dan Allah sudah kekalkan kata itu di masa Nabi Isa waktu itu sampai hari kiamat. Tidak boleh ada orang rubah. Silahkan Bapak Ibu buka di At-Taurat, buka di Injil, tidak ada satu kata Yesus berkata aku anak Tuhan. Tidak ada. Allah tidak ridha itu. Tidak ada satu kata Yesus sendiri berkata aku anak Tuhan atau saya Tuhan. Tidak ada. Tapi yang lain bicara, pendeta bicara anak Tuhan atau Tuhan, atau yang menulis Injil itu dia berkata Tuhan, atau anak atau murid-muridnya berkata anak Tuhan. Tapi Isa sendiri tidak bisa dibuktikan. Dia berkata saya Tuhan atau anak Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Didat kepada semua kelompok Nasara. Kalau memang kalian berani, bawakan satu kata di dalam Injilmu, tidak usah dalam Al-Quran, dalam kitabmu kalian, bawakan satu ayat atau satu kata Yesus berkata aku Tuhan atau aku anak Tuhan. Tak ada. Mengapa? Karena Allah kekalkan kata itu. Bahkan beliau tidak menjawab ketika Siti Maryam menunjukkan. Dia tidak berkata aku Isa, tapi dia berkata aku hamba Allah, inni Abdullah. Lanjut. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Subhanallah. Ini masih anak kecil, masih anak bayi sudah terima wahyu. Dahsyat. Dahsyat. Jangan heran kalau apa yang dapat oleh Nabi Isa dahsyat. Terima wahyu dia masih anak bayi, terima kitab Injil, menjadi nabi dia masih anak bayi, itu biasa. Mengapa? Karena terwujud ciptaan Nabi Isa dari awal memang dahsyat. Apalagi habis itu. Kalau awalnya memang dahsyat kun fayakun, apalagi selanjutnya pasti akan jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dan dia memerintahkanku agar berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali kelak. Itulah Isa putra Maryam. Ini kata siapa? Itu Isa putri. Di sini kata siapa? Kata Allah. Yang tadi kata aku hamba Allah itu Nabi Isa. Allah sampaikan cerita apa kata-kata Nabi Isa di saat itu. Tapi yang boleh sebutkan dirinya membawa nama aslinya bukan Nabi Isa sendiri. Karena tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Isa berkata aku Isa, tapi selalu berkata aku hamba Allah. Bagaimana hamba Allah menjadi Tuhan? Ya, terus. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.
Masalahnya, kalau mereka non-Muslim meragukan Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan atau hamba Allah, itu alasan mereka, biar mereka punya alasan. Tapi yang aku heran, kebenaran itu diragukan oleh orang Muslim yang sudah sendiri membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya hafal. Hafal enggak Qul hu? Hafal. Karena sunnah ba'diyah selalu Qul hu. Rakaat pertama Qul hu, rakaat kedua Qul hu lagi. Hafal, mudah, enak. Ayat yang begitu pendek, tapi subhanallah dari segi makna luas. Akidah. Ini akidah kita orang Muslim. Qul huwallahu ahad. Akidah. Bahkan mencintai surah ini terjamin kita dapat surga Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a qul huwallahu ahad fil yawmi wal layla 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sehari dan semalam 10 kali saja, dapat rumah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat yang memang selalu suka baca ayat ini, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sambil jamaah heran, kok ini kamu suka aja baca Qul huwallahu ahad? Sambil lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini imam kita, tapi selalu Qul huwallahu ahad mulu. Baca surah lain tambah lagi Qul huwallahu ahad, tidak mau ruku', seolah-olah belum puas sama ayat-ayat lain, harus tambah Qul hu baru ruku'." Misal baca Al-Fatihah, baca idza jaa nasrullah innahu kana tawwaba, tidak mau ruku', Qul huwallahu ahad dulu baru ruku'. Dia merasa belum mantap kalau tidak disertai dengan Qul huwallahu ahad. Apa kata beliau? "Saya imam kalian dan begitulah bacaan saya. Kalau kalian tidak mau, carilah imam lain." Mereka lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini kok imam kita seperti ini? Qul hu mulu. Setiap rakaat dia baca satu ayat, tambah lagi Qul hu. Rakaat kedua baca ayat, tambah lagi Qul hu." Rasul panggil, "Mengapa kamu suka seperti itu?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku cinta surah ini karena pembahasannya sifat-sifat Allah." Rasulullah diam sebentar. Di saat itu turunnya wahyu, dan Rasul berkata, "Wahai yang kamu cinta surah ini, Allah juga cinta kepadamu." Allahu Akbar. Akidah yang kuat. Dia cinta surah ini, dia mendapatkan cintaan Allah. Bahkan ada satu riwayat yang lain, "Wa hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surah ini sebab kamu terjamin masuk surga. Allahu Akbar. Jangan ragu-ragu. Terus, tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Kun, jadilah." Maka jadi hal tersebut, jadilah sesuatu itu. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Inilah yang dinamakan jalan yang lurus." Ini jalan yang ihdinas siratal, suratul Fatihah. Jamaah sekalian, kalau bukan waktu mempelajari suratul Fatihah, mendalami arti suratul Fatihah, kita butuh seperti pertemuan ini selama 7 hari. Kita butuh pertemuan seperti ini selama 7 hari. Mengapa? Supaya memantapkan mendalami surat Al-Fatihah.
Oleh karena itu miskin orang Muslim yang hafal surah Al-Fatihah tapi tidak bisa tuntaskan kekhusyuan dalam salat. Miskin orang Muslim yang hafal suratul Fatihah tapi dia tidak bisa menangis saat membaca Al-Fatihah. Miskin seorang Muslim ketika dia sakit, dia tidak bisa tuntaskan kesembuhannya melalui suratul Fatihah. Miskin orang Muslim yang dia sudah hafal suratul Fatihah tapi tidak bisa membawa keberkahan yang begitu dahsyat dari suratul Fatihah. Karena mohon maaf, walaupun kita hafal suratul Fatihah, belum mampu menartikan maknanya, menhayati isinya. Padahal suratul Fatihah itu Ummul Quran. Bahkan dibandingkan Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah sendiri persimbangannya sama dengan seluruh isi Al-Quran. Kata ulama, apapun isi Al-Quran sumbernya dari suratul Fatihah. Yang bisa fahami suratul Fatihah bakal mampu memahami isi kandungan Al-Quran 30 juz. Yang tidak mampu memahami Al-Fatihah susah untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Terus Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Allah gambarkan. Ini sekarang terjadi kan? Berpecah. Kalau mereka berpecah, Allah sudah gambarkan. Mohon maaf, ulang lagi. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di kalangan mereka, Yahudi dan Nasrani. Terus orang Islam Ikut-ikutan. disebutkan enggak Islam? Disebutkan enggak Islam? Berarti Islam tidak ikut campur kan? Tapi kenapa sekarang umat Islam pecah belah? Ikut-ikutan bersama. Masalah Natal aja masih meragukan. Padahal Allah di sini sebutkan hanya Yahudi dan Nasrani. Biarkan saja mereka. Karena memang itu sifat mereka, tidak mau mengikuti kebenaran. Kenapa kok orang Islam yang ikut campur? Subhanallah, memang pesan-pesan Al-Quran luar biasa. Tapi mana orang Muslim yang sejati, yang memang bersedia membukakan hati sama Al-Quran ini? Tak ada satupun yang kita harapkan dari petunjuk dan hajat urusan dunia maupun akhirat, pasti sudah ada solusinya di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa anda fahami. Ini pesan terakhir penutup ayat itu. Terus, maka celakalah orang-orang kafir yang pada waktu menyaksikan hari yang agung. celakalah bagi mereka nanti kalau sudah kebenaran menjadi nyata dan mereka nyesal kenapa tidak beriman. Ini bahasanya kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Tidak disebutkan kata orang Islam. Berarti orang Islam jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan fahami kesimpulannya. Jangan salah faham apapun yang saya sampaikan malam ini berarti kita orang yang keras sama Nasara atau keras sama non-Muslim. Tidak. Kita tetap memegang prinsip kita, prinsip Nabi Muhammad, bahkan sifat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kita rahmat seluruh alam, manusia, beda agama, pohon-pohon, binatang-binatang, seluruh alam, seluruh ciptaan Allah harus merasakan kasih sayangnya kita. Kita tidak boleh dalam kekerasan. Ketika kita orang menzalimi kita atau menghina kita, kita bukan takut untuk membela diri, tapi kita memiliki ajaran tidak boleh balas dendam. Kita punya ajaran tidak boleh balas dengan keras. Kita punya ajaran tidak boleh lawan dengan kata-kata hina, tapi kita membalas dengan pemaaf, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ingat,
balasan saya bukan karena saya takut, tapi karena saya ikuti ajaran agama saya, menjadi orang yang sejati, orang muslim yang membawa damai untuk seluruh manusia. Itu yang harus kita tetapkan. Faham jemaah sekalian? Tidak ada larangan berbisnis sama beda agama. Tidak ada larangan kita bergaulan dengan orang non-muslim. Tidak ada larangan kalau kita bersenang-senang jalan-jalan sama mereka. Tidak ada larangan kalau kita ikut bersama-sama atau undang mereka ke rumah. Kita bersilaturrahim. Ketika mereka lagi dalam keadaan susah, kita bantu mereka sesuai kemampuan. Itu semua tidak ada larangan. Satu yang dilarang, 1000 bebas, 1001 bebas, satu tidak bebas. Akidah. Kalau akidah jangan macam-macam. Silaturrahim merusak akidah? Tidak, silahkan silaturrahim. Hindu, Buddha, Nasara, Yahudi, musuh tidak dilarang, silakan. Kita bawa contoh yang baik. Tapi bagaimana kalau mereka mengucapkan selamat pas hari raya? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita jawab apa? Terima kasih, sudah selesai. Tapi jangan anda merasa dah enak. Mereka kan suka ucapin selamat hari raya. Kenapa saya dah mau ucapin selamat untuk hari raya mereka? Jamaah sekalian, ayo mari kita sama-sama membuktikan kita umat Islam, ummatan rahmatan lil alam. Ayo dekat dengan mereka, ajak mereka. Dan saya usulkan satu, kalau boleh nanti di rumah, bas di internet buka berin terjemahan surah Maryam, print terjemahan surah Maryam, dan dilapisi dengan halamannya, disusun rapi, kemudian dijadikan seperti buku kecil atau buku saku, ya, hadiah. Ketika ada di antara mereka yang anda kenal hari ulang tahun mereka, hari ulang tahun, seperti kita buat ulang tahun, ikut ulang tahun. Apa hadiah aku seorang muslim kepada mereka pas hari ulang tahun mereka? Saya hadiahkan surah Maryam dengan terjemahan. Ini mohon, saya minta mohon, ini hadiah untukmu, tolong dibacakan. Itu saja. Biar mereka sendiri yang mencari kebenaran. Dan sampaikan kalau ada pesan surat di atas terjemahan surah Maryam, ada sebuah surat yang kita tulis, kami orang muslim cinta Siti Maryam, cinta Nabi Isa. Bahkan tidak sah iman kita kalau belum percaya Nabi Isa. Bahkan di antara bukti Islam mencintai mereka, di dalam kitab suci kami ada sebuah surah bernama surah Maryam, dan itu pula tidak ada di dalam Taurat dan tidak ada di dalam Injil. Mudah-mudahan anda berkenan membaca hadiah buku saya. Assalamualaikum, selesai. Menjadi pendakwah, tapi dalam bahasa, mohon maaf, tidak punya ilmu, silahkan hadiahkan buku. Kita tidak tahu kapan turunnya hidayah untuk kawan kita, untuk teman kita. Punya kenalan orang barat, dan orang barat punya kelebihan suka baca. Silahkan email kalau anda punya email mereka, hadiahkan surah Maryam dalam terjemahan. Tapi jangan anda berkata ini dari kitab suci kami, tapi ini sebuah hadiah. Kalau dia baca, saya yakin yang suka baca dan teliti pasti bakal kirim email lagi atau mencari kita. Ini maaf, bukunya sangat bagus. Tak mungkin ada orang berkata Al-Quran tidak bagus. Tak bisa. Semua yang baca Al-Quran, muslim maupun non-muslim, pasti sepakat Al-Quran itu isinya baik dan sempurna. Ini menjadi tugas kita. Faham?
Mudah-mudahan insya Allah belajaran malam ini menjadi petunjuk untuk kita dan menjadi petunjuk untuk kawan-kawan kita, sahabat, bahkan ada di antara mereka yang masih hubungan keluarga dengan kita. Mudah-mudahan insya Allah belajaran malam ini bisa kita sampaikan kepada mereka dengan cara hikmah, dengan cara halus, supaya dengan niat, insya Allah kita niat, mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau mereka dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau mereka belum dapat hidayah, jangan anda sedih, karena itu urusan Allah, bukan urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.